Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat jamaah di masjid ini, sekaligus kita belajar perjalanan kisah hidup Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah daripada khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, dalam rangka memberantas orang-orang yang murtad. Jadi sekali lagi, orang murtad itu adalah orang yang masuk Islam kemudian keluar lagi. Ini disebut dengan orang murtad. Baik, sekarang kita ikuti perjalanan daripada panglima besar yang paling terkenal, sinten Mbak? Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini adalah salah satu di antara pemimpin yang ditunjuk Sayyidina Abu Bakar, yaitu ada 11 kesatuan, di antaranya adalah Khalid bin Walid. 11 kesatuan yang ditugasi untuk menumpas orang-orang murtad. Nah, Khalid ini diberi tugas menumpas gerakan murtadin di 3 tempat. Yang pertama di Bani Asad namanya. Asad niku napa, Pak? Napa Asad ini? Banyune entek. Satuan. Asad niku singa. Jadi orang-orang Arab dulu itu menisbatkan dirinya pada binatang-binatang. Ada yang Bani Kalb, anjing. Kalb, hati-hati. Kalau kalbu itu anjing, kalau kolbu itu hati. Hati-hati, kalau pakai kof hati. Kalau pakai kaf anjing. Hati-hati. Jangan kalau mau Quran kok salah, wah bahaya. Jadi dinisbatkan pada binatang. Nah, di Bani Asad ini ada seorang yang mengaku nabi juga, namanya Tulaihah. Karena dari Bani Asad maka Tulaihah al-Asadi. Sinten Bu? Tulaihah. Jenengan kan dereng kenal. Paling sing kenal Musailamah atau nggih? Ada Tulaihah dari Bani Asad. Kemudian ketika urusannya di Bani Asad beres, maka dia ditugasi ke Bani Tamim. Bani Tamim ini banyak orang murtad, walaupun tidak ada yang mengaku nabi. Dan yang terakhir nanti ke Yamamah, gabung dengan beberapa pasukan yang sudah keliling, yaitu memerangi atau menumpas gerakan murtadin yang dipimpin oleh seorang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, singkat cerita, ketika pasukan Khalid sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Tulaihah al-Asadi ini, di tempat yang namanya Buzzakhah, Buzzakhah, sehingga perang ini nanti disebut dengan perang Buzzakhah. Nah, di situ ada pasukannya Tulaihah.
dan kaumnya sendiri. Kemudian di situ juga bergabung pasukan dari seseorang yang dulu pernah disebut Nabi dengan julukan Ahmakul Muta'. Masih ingat, Bu? Lupa nggih? Sing eling 100.000 ya napa? Ahmakul Muta', yaitu orang yang bernama Uyainah ibnu Hizn. Uyainah ibnu Hizn. Ini juga bergabung dengan pasukan Tulaihah al-Asadi. Nah, ketika pasukan berhadapan-hadapan ini, Tulaihah yang mengaku Nabi ini posisinya di belakang, sambil koyok-koyoke bermeditasi, gak melok perang. Kalau Nabi memimpin pasukan kan ikut perang, tetapi ini tidak ikut perang. Seakan-akan dia menunggu wahyu di belakang. Tulaihah ini. Jadi menunggu wahyu dari Tuhannya. Apa kira-kira perintah yang akan diberikan kepadanya ketika perang. Nah, ketika pertempuran sudah berlangsung, Uyainah yang tidak melihat Nabi ini gak muncul-muncul, ini mulai gelisah. Kemudian lari ke belakang. Ternyata Uyainah masih meneng bermeditasi ini. Masih meneng. Ditanya, "Wahai Tulaihah, apakah Jibril telah datang kepadamu untuk memberi petunjuk?" "Belum," katanya. Dijawab belum. Ya memang tidak akan ada. Belum. Balik mana Uyainah. Ikut medan perang. Begitu beberapa saat kemudian balik lagi. Sampai nanti 3 kali. Ketika sudah 3 kali, rodok jengkel nih pertanyaannya nih. Dijawab, "Sudah." "Apakah Jibril sudah datang kepadamu untuk memberikan petunjuk atau perintah?" Dijawab, "Sudah." "Perintah apakah yang diwahyukan kepadamu?" Nah, ini dijawab Tulaihah, "Innaka roha karohu wa yauman la tangsahu." Katanya, sesungguhnya kamu mempunyai kelonggaran seperti kelonggarannya, dan kisah yang tidak akan pernah kamu bisa lupakan. Ini yang dikatakan oleh Tulaihah al-Asadi. Maka dengan perasaan jengkel, nek jawaban ngono ya akeh tunggale ini. Perasaan jengkel Uyainah ini menimpali dengan perkataan, "Aku sudah mengira bahwa Allah mengetahui bahwa kamu akan mengalami kisah yang tidak akan pernah dapat kamu lupakan." Maksudnya apa? Kekalahan dalam perang ini. Dan nanti akan dikejar-kejar oleh pasukan muslimin. Ini dengan perasaan jengkel. Maka setelah itu kemudian Uyainah ibnu Hizn ini memerintahkan anak buahnya atau kaumnya untuk segera meninggalkan pasukan perang ini. Jadi pasukan ini anak buahnya disuruh untuk meninggalkan pertempuran ini. Maka ketika pasukan ini ditinggalkan personilnya, ya mungkin separuh, dalam sekejap pasukan ini kocar-kacir. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali menyelamatkan diri. Nah, sinten wau sing ngaku Nabi? Tulaihah melihat anak buahnya sudah kocar-kacir, dia segera melompat ke kudanya yang memang sejak awal disiapkan. Kuda terbaik, nanti kalau ada apa-apa, pasukan kalah, dia langsung meloncat ke kudanya, langsung lari. Jadi begitu anak buahnya kocar-kacir, dia langsung melarikan diri menggunakan kuda bersama dengan istrinya. Sementara pasukannya, di antara mereka banyak yang tertangkap oleh pasukan muslimin yang kemudian ditawan. Nah, kemudian pasukan muslimin ini berusaha mengejar, tetapi karena memang ancang-ancangnya kurang, jadi posisi perang, sementara yang Tulaihah ini sudah siap-siap, kudanya sudah dipersiapkan dengan baik, maka dia bisa lari sekencang-kencangnya. Tulaihah ini lari menuju ke Syam,
maka pengejaran dialihkan kepada Uyainah dan anak buahnya. Dan ternyata pasukan Khalid ini bisa menangkap Uyainah dan anak buahnya. Kemudian diikat, bahasa Jawa ini dibondo, dibondo, belum ada apa? Kecrek. Napa saat ini namanya? Borgol, belum ada borgol. Diikat, kemudian dibawa ke Madinah. Maka ketika sampai di Madinah, orang-orang yang diikat ini menjadi olo-olo anak-anak kecil, atau menjadi olo-oloan orang-orang rendah, yaitu budak-budak itu. Maka anak-anak kecil ini sambil meninju-ninju tubuhnya Uyainah mengatakan, inikah musuh Allah itu? Inikah orang yang murtad dari Islam itu? Sambil ditinju-tinju anak-anak kecil itu. Mendapatkan perlakuan itu, Uyainah menjawab, demi Tuhan, aku sama sekali tidak menemukan sejengkal tanah pun yang aman buat diriku. Ini kata Uyainah. Nah, sedikit mengulang para jamaah sekalian, siapa Uyainah ini? Jadi Uyainah ini mempunyai pasukan besar juga, sekitar 5.000 pasukannya. Dan ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, salah satu di antara pasukan koalisi itu adalah Uyainah dan anak buahnya. Kemudian di perang Khaybar, atau perang terbesar melawan Yahudi, mungkin seperti sekarang ya. Uyainah ini sudah menyiapkan diri untuk membantu Yahudi Bani Khaybar. Tetapi oleh Allah ditakdirkan lain. Ketika pasukan ini berjalan menuju ke Khaybar, ada teriakan dari belakang pasukan. Wahai Uyainah, Ghatafan telah diserang. Dan sejarawan tidak ada yang tahu siapa yang ngomong itu. Mungkin malaikat. Maka kemudian pasukan Uyainah ini kembali ke sukunya, yaitu Ghatafan. Sementara Nabi melanjutkan ke Khaybar. Ternyata sampai di Ghatafan, tidak ada apa-apa itu, tidak ada apa-apa. Akhirnya dia kembali, Pak. Dia kembali ke Khaybar. Tetapi begitu dia sampai ke Khaybar, perang sudah selesai. Kemudian Uyainah ini datang dan gabung bersama Madinah ketika Nabi menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu di tahun ke-8 Hijrah. Uyainah ini karena melihat bolak-balik Madinah kok menang, maka dia melihat keuntungan di situ. Kalau bergabung dengan Madinah pasti dia akan beruntung karena bolak-balik menang perang. Jadi Uyainah ini ikut perang kalau nanti kira-kira mendapatkan ghanimah atau rampasan perang yang banyak. Termasuk ketika ikut perang Khandaq. Waktu mau membantu Yahudi juga begitu. Dijanjeni orang Yahudi, nanti kalau menang sampean akan mendapatkan separuh daripada panen kurma di Khaybar. Padahal Khaybar itu tanahnya suburnya bukan main. Itu yang melandasi Uyainah bergabung dengan Madinah. Sebab Madinah bolak-balik menang perang. Sehingga Uyainah ini nanti ikut pasukan yang menaklukkan Mekah. Nah, setelah Mekah takluk, itu kan ada perang yang namanya perang Hunain. Di perang Hunain ini, Uyainah ternyata berkhianat, Pak. Dia mengajukan diri untuk menjadi utusan, melobi orang-orang Taif, melobi orang-orang Taif. Tapi ketika melobi, justru dia memberikan kata-kata yang dia berpihak kepada musuhnya. Jangan khawatir, tentara Muhammad itu kecil, sampai gampang saja nanti saya bantu. Kira-kira begitu kata-katanya. Dan Nabi kemudian dikasih tahu malaikat Jibril,
tetapi Nabi mengampuninya. Nah, setelah Nabi wafat, kemudian ada suku yang bernama Asad, Bani Asad. Itu kemudian memproklamirkan diri. Ada seorang yang mengaku menjadi nabi, dia mengatakan kalau ada nabi dari Bani Asad dan ada nabi dari Bani Hashim. Sinten dari Bani Hashim? Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad. Maka ya saya memilih Bani Asad sebab lebih dekat dan lebih bisa diajak kerjasama. Akhirnya Uyainah ini bergabung dengan Tulaihah al-Asadi. Itu awalnya mungkin. Baik. Nah, ketika sudah menghadap Sayyidina Abu Bakar meminta Uyainah dan para tawanan yang lain untuk bertobat dan kembali masuk Islam. Permintaan itu dipenuhi oleh Uyainah dan semua tawanan itu. Maka kemudian mereka bertobat, masuk Islam lagi, dan alhamdulillahnya Islamnya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Uyainah ini bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid. Nah, inilah kita perlunya belajar sirah. Kalau menurut hukum fikih, orang murtad itu hukumannya apa? Dibunuh. Orang murtad itu hukumannya dibunuh. Jadi orang luar Islam, non-Islam, masuk Islam. Tiba-tiba setelah masuk Islam, keluar lagi. Ini hukumannya dibunuh. Tetapi ternyata dalam prakteknya, ini bisa juga dimaafkan. Ketika dilihat kira-kira, kalau dimaafkan lebih baik, maka ya harus dimaafkan. Kalau orang zina, kenapa Pak hukumannya? Dirajam. Kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, dicambuk berapa? Mi'atu jaldah. 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Tetapi ini susah Pak, orang zina itu hukumannya. Sebab harus ada 2 saksi yang melihat. Lah nek jenengan ndelok wong ana wong lanang karo wong wedok terus mlebu kamar bareng, apakah itu sudah dinamakan zina? Belum. Saksi atau 2 saksi ini harus melihat bagaimana ngonoan itu dimasukkan ke dalam ngonoan. Harus melihat. Kalau tidak melihat, tidak bisa menjadi saksi. Sehingga kalau nggak diumumkan, nggak ngedeng, orang berzina itu ya susah dihukum. Kalau dia hanya berduaan, zinanya berduaan, nggak direkam, nggak diapakan. Kecuali kalau berduaan tapi direkam, terus disebarkan. Nah ini beda lagi. Sehingga susah hukumannya. Sehingga dulu pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya minta dirajam." "Kenapa?" kata Nabi. "Saya telah berzina ya Rasulullah." "Mosok?" Kayak gitu. "Siapa yang melihat?" "Tidak ada ya Rasulullah, hanya saya dengan laki-laki itu." "Kalau begitu kamu pulang dulu aja, barangkali ngipi-ngipian itu." Barangkali ngipi. Coba dieling-eling meneh. Datang lagi. "Tidak ya Rasulullah, saya memang benar-benar berzina." Ini pernah saya sampaikan ketika setelah perang Khaybar. Kemudian, ya sudah kalau begitu gini saja. Tunggu anakmu lahir. Nanti kamu dirajam. Akhirnya kembali. Anaknya lahir, datang kepada Nabi lagi. "Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir." Kalau begitu tunggu sampai 2 tahun susuan. Karena anak itu sebisa mungkin disusui selama 2 tahun. Silakan kembali. Begitu kembali sudah 2 tahun, datang kepada Nabi. Baru disuruh mencari orang yang mau merawat. Nah, begitu ada orang yang sudah siap merawat, baru dia dieksekusi.
dihukum rajam, Pak. Nah, maksudnya Nabi itu seperti apa? Maksudnya Nabi begini sebenarnya. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada saksi, maka urusanmu dengan Allah saja, nggak usah dengan saya. Langsung tobat kepada Allah saja. Barangkali dimaafkan. Ya, tidak pasti. Ya. Tapi kalau tobatnya sungguh-sungguh ya dimaafkan atau diampuni. Kalau tidak ada yang melihat. Nggak usah dirajam. Maka Nabi juga nggak tega mau merajam pengikutnya itu. Kalau tidak ada yang melihat, langsung saja bertobat kepada Allah. Jadi tidak bisa, Pak, kita kemudian misalnya kalau dulu masih ada lokalisasi, kemudian datang ke lokalisasi langsung diambil, dihukum rajam atau dihukum cambuk, ya tidak bisa. Nggak ada yang melihat, nggak ada melihat. Itulah zina. Termasuk orang yang menuduh berbuat zina, ini dosanya juga besar, Pak. Apa hukumannya kalau menuduh zina itu? Dicambuk juga, selisihnya cuma 20-an. Dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Dicambuk itu dipukul gegere, Pak. Dipukul punggungnya. Mungkin kalau 80 kali ya sampai berdarah-darah. Dicambuk. Maka di zaman tabi'in ada kisah yang membuktikan hal ini. Ada mudin wanita, kalau sekarang mungkin mudin wanita, yang biasanya memandikan jenazah wanita. Suatu saat ada wanita yang terkenal wanita nakal. Kalau pria jarang ada pria nakal itu. Kalau wanita ada wanita nakal. Wanita nakal ini apa, Bu? Pun paham nggih? Nggih. Dereng? Ya wanita yang kira-kira dilokalisasi ya, kira-kira begitu nggih. Ini meninggal. Nah, kemudian ketika memandikan itu nggih, ketika memandikan tanpa sadar mulut daripada mudin wanita ini ketika membasuh daerah Jawa Tengah, itu mulutnya tanpa sadar mengatakan, kalau dalam bahasa kita mungkin begini, wis ping piro iki mbok gawe ngonoan itu, kira-kira begitu. Maka secara tiba-tiba tangannya ini nempel, Pak, nempel. Kemudian bingung orang ini, kenapa ini bisa? Kemudian para ulama-ulama kemudian bermusyawarah apa sebenarnya yang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. Ada yang mengusulkan ya dipotong saja kalau misalnya nempel, atau disilet atau diapakan gitulah. Tetapi kemudian dari sekian ulama itu mengatakan mungkin dia telah menuduh orang ini berzina, sementara dia tidak pernah melihat, yaitu masuknya ke dalam ngonoan tadi. Tetapi mulutnya mengatakan pernah. Lalu bagaimana? Kalau begitu dia harus dihukum dengan 80 cambukan. Maka ketika sudah dicambuk 80 kali itu, ternyata tangan ini bisa lepas. Itu hukumannya menuduh orang berzina. Jadi berat, Pak. Ini termasuk daripada kasih sayang Allah kepada mudin tadi. Bayangkan kalau tidak nempel. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menuduh orang tersebut berbuat zina. Bahkan dirinya sendiri mungkin tidak merasa. Begitu ada kejadian itu, maka Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Dia dihukum di dunia supaya nanti di akhirat terlepas dari semua hukuman itu. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang Tulaihah Al-Asadi. Bagaimana dengan Tulaihah ini? Ternyata tidak lama peristiwa itu, tidak lama setelah peristiwa itu, Tulaihah ini juga bertobat dan masuk Islam lagi. Bahkan dia kemudian pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Dan dia sangat amat segan dengan
Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dia tidak tidak menghadap Sayyidina Abu Bakar. Dia langsung bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid bersama dengan Uyainah ibnu Khizn. Maka dengan kearifan dan kecerdasannya, Sayyidina Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid yang menginstruksikan, ajaklah Tulaihah bermusyawarah ketika menentukan strategi dalam perang menghadapi orang-orang murtad. Tetapi jangan sampai dijadikan pemimpin. Ini adalah kearifan dan kecerdasan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga orang tersebut merasa terangkul. Kalau nggak diajak musyawarah gitu aneh, aku gak direken. Akhirnya kemudian bisa keluar lagi atau membuat huru hara. Tetapi ini kecerdasan Sayyidina Abu Bakar menyuruh Khalid untuk mengajak musyawarah setiap keputusan-keputusan yang akan digunakan untuk perang. Lalu bagaimana pergerakan daripada pasukan Khalid bin Walid selanjutnya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.